Banyak yang salah baca tentang instruksi PBNU itu. Banyak yang salah baca dan salah dalam memahami setiap frasa dan narasi yang terkandung di dalam instruksi 3975 itu. Sebelumnya saya sapa Dr. Ribut Nurhuda, intelektual muda NU, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji dari Trah Joko Tingkir, juga Mas Yusuf Mas dari Trah Prabu Siliwangi. Ini kita harus sering-sering berkata tentang Trah kita yang begitu mulia, karena ada orang-orang rendah yang hari ini merasa jadi mulia. Ada kambing-kambing yang merasa jadi macan, sementara banyak macan-macan yang merasa dirinya kucing. Jadi sekarang kita perkenalkan, ini dari Trah Joko Tingkir, Yai Dr. Ubaidillah, ini dari Trah Siliwangi, Bapak Yusuf Mas, ini dari Trah Kiai Ageng Ngerang, Dr. Ribut Nurhuda. Demikian agar masyarakat kita mengetahui bahwa betul para tokoh-tokoh di Indonesia itu dan kebanyakan masyarakatnya merupakan dari orang-orang mulia di masa lalu hingga hari ini. Kemudian terkait dengan judul ngobrol kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa, membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang. Ini sudah masuk isti'arah tasrihiyah ini. Jadi sikap PBNU di dalam masalah tambang sudah jelas. Sikap PBNU di dalam masalah nasab sudah jelas. Dari surat instruksi itu, Kang Mas Yusuf, sudah jelas sebenarnya di mana PBNU berada dalam polemik nasab itu. Coba perhatikan baik-baik poin per poin, jangan hanya Mas Yusuf memperhatikan poin 4 yang ada frasa perjuangan Wali Songo Indonesia dan permusuhan. Tapi lihat di poin 1, poin 2, poin 3, ada beberapa hal yang sangat penting dan jarang menjadi perhatian. Pertama, tentang frasa, bahwa PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu di poin berapa itu? Ada frasa demikian. Nah, dari kata-kata instruksi dalam surat itu bahwa seluruh pengurus PBNU diinstruksikan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan, itu sudah jelas di mana PBNU berada. Nah, sekarang yang sedang kita bicarakan ini tentang ilmu pengetahuan nasab, ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan DNA. Ahli-ahlinya bermunculan ketika polemik nasab ini ada. Nah, dari situ PBNU mengatakan, wahai para pengurus-pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan nasab dan ahli nasab yang telah melakukan penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi. Wahai pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli sejarah yang menyatakan bahwa Ba'lawi tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Faqih Muqaddam tidak tercatat dalam sejarah, bahwa Sohib Mirbat tidak tercatat dalam sejarah. Wahai pengurus PBNU di setiap tingkatan atau pengurus NU di setiap tingkatan, junjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli DNA yang telah menyatakan bahwa Ba'lawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini poin berapa itu? Poin pertama atau poin kedua itu? Ada poin itu, Mas Yusuf. Kalau tidak salah itu saya nih di catatan saya ada di poin 2 itu. Iya. Di poin 2 bahwa seluruh perbedaan pendapat, ya. Coba bacakan, Mas Yusuf. Ini ya, poin 2 itu hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nah, ini itu kalimat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan itu akhirnya maksudnya jangan husnudzon. Ini PBNU sudah bergeser dari mauqif awali yaitu husnudzon kepada mauqif ilmi yaitu mauqif ilmu pengetahuan. Bahwa junjung tinggi ilmu pengetahuan yang telah dilakukan sebuah penelitian bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, bahwa secara ilmu nasab dia tidak terbukti, bahwa secara ilmu sejarah dia tidak historis, bahwa secara DNA dia mustahil sebagai turun Nabi. Ini seluruh pengurus NU di setiap tingkatan harus menjunjung tinggi itu dan menjunjung tinggi para ahli-ahlinya. Kemudian yang kedua yang saya catat dari instruksi itu adalah
bahwa seluruh fungsionaris atau pengurus NU di setiap tingkatan untuk menjaga harkat martabat manusia, harkat martabat warga, di situ tercatatnya. Artinya apa? Artinya PBNU yang telah mengeluarkan surat instruksi ini ditandatangani lengkap oleh Rais Am, Khatib, kemudian Ketum dan Sekretaris Umum, telah menginsafi bahwa telah ada penghancuran harkat martabat manusia selama ini, bahwa satu Habib yang bodoh dikatakan lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ini adalah penghancuran harkat martabat manusia. Maka wahai seluruh pengurus NU di setiap tingkatan, dengarkan instruksi 3975 ini, bahwa sesungguhnya pengurus NU harus menjaga harkat martabat. Maksudnya itu harkat martabat yang paling utama di kalangan NU. Yang pertama adalah para kiai, para ulama. Jangan tolerir ada orang yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu poinnya yang harus dibaca oleh Mas Yusuf. Ini jangan bacanya permusuhan, PWI permusuhan aja. Nah, kemudian poin yang ketiga, Mas Yusuf, poin ketiga yang saya catat dari instruksi itu adalah ada frasa begini, entah itu di poin berapa, bahwa seluruh pengurus NU di setiap tingkatan tidak boleh mentolerir adanya upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Nah, menyalahgunakan nama Rasulullah ini sudah jelas. Orang-orang yang selalu menyalahgunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadinya siapa, dari kelompok mana, ini sudah jelas. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Siapa yang mencintai Ba'alwi maka sama dengan mencintai Rasulullah. Siapa yang membencinya sama dengan membenci Rasulullah. Mereka lah kaum Ba'alwi yang senantiasa selama ini membawa dan menyalahgunakan nama Rasulullah. Jadi instruksi PBNU itu untuk Ba'lawi. Nah, kemudian ini yang Mas Yusuf ini suka ngompor-ngomporin, manas-manasin PWI, bahwa dianggap PWI ini adalah dibentuk untuk permusuhan. Mas Yusuf, di dalam Al-Quran, perasa permusuhan itu adalah perasa positif, perasa yang telah ditulis Al-Quran. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh. Kemudian dengan adanya kalimat bahwa PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dibentuk untuk menjalankan permusuhan, yang kalimat itu terdapat dalam instruksi PBNU yang sah, ditandatangani oleh Rais Am, Khatib Am, Sekretaris, Ketua Umum dan Sekretaris, ini menunjukkan bahwa PWI LS dilegalisasi oleh PBNU sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan kepada kaum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Sebenarnya dia bukan keturunan Nabi. Kaum yang mengaku-ngaku sebagai orang Arab, tapi sebenarnya dia bukan orang Arab. Kaum yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah, padahal dia jauh daripada ajaran Rasulullah. Jadi dibentuk untuk permusuhan semacam itu sesuatu yang positif. Perasa dalam Al-Quran, fattakhiduhu, ini perintah Tuhan, Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf kayak nggak seneng ini ada perintah Tuhan untuk memusuhi setan. Nih, inna syaitana lakum aduun. Saya ulangi lagi ini. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jalankan permusuhan itu dengan setan. Nah, ini seakan-akan PBNU telah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk terus menjalankan permusuhan terkait orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, padahal dia bukan turunan Nabi. Nah, itu Mas Yusuf dari tentang instruksi itu. Nah, saya juga tertarik itu untuk mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubedillah itu tentang tambang itu, Mas Yusuf. Sebentar Kiai, sebentar dulu. Ini saya cuma menambahkan ya. Saya mumpung teringat ini biar tidak ini. Ini banyak yang melihat bahwa instruksi ini membela nasab Alawi. Ternyata setelah saya cek kalimat per kalimat, tidak ada narasi di sini tentang mengakui bahwa Alawi adalah keturunan Rasulullah, gitu ya. Ini di sini nih. Dari perasa surat instruksi ini sama sekali tidak ada, gitu ada. Ini
adalah surat instruksi agar seluruh Nahdlatul Ulama atau warga NU untuk menjaga persatuan. Saya cari-cari gitu kan ya. Karena ketika saya berdebat di sebuah grup, WA grup itu, ada yang mengatakan itu benar gitu kan ya. PWNU, kenapa munculnya instruksi ini biar warga NU tidak menjadi mukimat gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat-lihat itu tidak ada itu kan ya, bahwa narasi yang menyebutkan bahwa PBNU fatwanya atau statementnya itu mengakui bahwa Ba'alawi adalah turunan Rasulullah. Ini menurut saya ini hampir sama lah dengan Keiman gitu kan ya. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa di PBN itu masih banyak orang baik dan mayoritas orang cerdas. Banyak, walaupun ada yang terinfeksi tambang itu, tapi mayoritasnya orang cerdas dan orang baik. Cara membuat surat yang indah itu mereka tahu, dan apabila kemudian surat itu dipahami berbeda, itu salah yang memahaminya. Tetapi surat instruksi PBNU itu apabila kita resapi dengan tenang, isinya memang demikian, bahwa satu, PBNU menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. PBNU tidak mentolerir adanya upaya orang-orang yang merendahkan harkat martabat manusia, seperti tentang adanya sebuah qadiyah prasa mudda'a bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tidak mentolerir upaya-upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Dan terkait permusuhan itu, yaitu perasa Al-Quran, demikian. Jadi makanya PBNU tidak merasa bahwa dia mendiskreditkan PWI, karena memang PWI ini dibentuk dalam semangat masyarakat Nusantara, wabil khusus warga NU, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Karena dengan pengakuan bahwa mereka cucu Nabi, itulah banyak korban-korban di bawah warga NU yang banyak yang kena ekses daripada pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi itu. Demikian. Baik, lanjut. Tadi akan menambahkan dari statement Kiai Ubed bagaimana maksudnya? Iya, memang di dalam masalah tambang itu kan ada madhab-madhab. Ada madhab Wahabi lingkungan, ada madhab Murji'ah lingkungan, ada madhab Ahlussunnah lingkungan. Madhab Wahabi lingkungan punya dalil. Dalilnya adalah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kemudian Murji'ah lingkungan kayak Gus Olil itu Murji'ah lingkungan itu. Nah, Gus Olil sebagai Murji'ah lingkungan dia punya dalil juga. Dalilnya apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu dalilnya Murji'ah lingkungan seperti Gus Olil. Gus Olil itu perlu diketahui sepupu masih itu dengan Kiai Ubed ini. Kemudian madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam kasus tambang ini madhab Ahlussunnah itu Kiai Ubed, Gus Ribut, saya, ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mas Yusuf saya lihat ini lebih ke Murji'ah lingkungan dengan Gus Olil dari wajahnya ini. Bisa. Kelihatan gitu. Nah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan ini dalilnya ada juga. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sisakan untuk anak cucu kita. Ada sustainability natural untuk my children and grandchildren. Untuk anak cucu kita di masa depan sisakan. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus. Ini adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan. Gus Olil sebagai Murji'ah lingkungan wajar membela penambang-penambang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kemudian diambil manfaatnya. Greenpeace itu Wahabi lingkungan memang dia. Nah, ini bahaya juga, Murji'ah lingkungan ini bahaya, Wahabi lingkungan juga bahaya. Apa bahayanya? Ini orang-orang Eropa sudah lama mengeksploitasi alam tanpa ada interupsi dari kita. Ketika Eropa ini sudah habis sumber daya alamnya, giliran kita mau kaya raya, mereka melarang kita. Dan bisa ditengarai atau kita duga ada kepentingan negara-negara barat yang tidak ingin kita kaya raya juga.
Nah, ini juga harus diperhatikan. Madhab Wahabi lingkungan ini bahaya juga. Madhab Murji'ah lingkungan, awas Mas Ulil, jangan sampai betul-betul jadi Murji'ah lingkungan. Mungkin sekarang masih setengah Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan lah. Tapi nampaknya akan mengarah kepada Murji'ah lingkungan. Murji'ah lingkungan itu serba boleh aja. Masalah nanti sebutkan Allah. Yang penting hari ini adalah kita nikmati apa yang telah berikan, dikarunikan oleh Tuhan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan kan. Jangan sampai kita sisakan, kita miskin, kemudian tiba-tiba kiamat. Ya kan? Siapa yang tahu kiamat akan datang kapan? Nah, ini madhab Murji'ah ini yang begini nih. Nah, madhab kita adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang serba ada di tengah. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan. Sisakan, walaupun kita tidak yakin bahwa anak cucu kita ini akan menikmati, kita nggak tahu kiamat kapan, tetapi kita menghitung dengan sebuah asumsi bahwa anak cucu kita masih menikmati alam raya ini, kiamat belum tiba, maka ada sisa-sisa yang kita sisakan untuk mereka. Tapi sebenarnya juga begini juga, bagi madhab Murji'ah lingkungan, sekarang kita tahu bahwa nikel itu bisa dijadikan sumber daya untuk misalnya energi. Dulu kita hanya minyak, dulu kita hanya tahunya bensin, minyak tanah, solar. Sekarang ada uranium dan lain sebagainya. Bisa jadi anak cucu kita 200-300 tahun yang akan datang itu bisa menemukan lagi energi yang lain, yang selain yang kita kenal hari ini, dan semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ini madhab Murji'ah lingkungan nih. Nah, minyak kita habisin hari ini karena Allah telah mempersiapkan energi lainnya. Nikel kita habisin hari ini, lingkungan toh masih banyak belahan bumi lainnya yang belum juga ditempati oleh manusia. Ini madhab Murji'ah lingkungan yang juga berbahaya. Madhab Wahabi lingkungan berbahaya. Madhab yang harus kita ambil adalah madhab tawassut, yaitu yang berlandaskan dalil kulu washrobu wala tusrifu. Cuma begini, nanti sebelum Dr. Ribut yang akan memberikan kesimpulan dari semuanya tentang masalah membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang ini, saya teringat akan apa yang didauhkan Gus Dur di dalam Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo itu, bahwa Gus Dur pernah ketemu dengan seseorang dari ketua PCNU yang merasa bahagia, ngomong sama Gus Dur, "Gus, alhamdulillah PCNU kami dengan Bupati." Gus Dur, kata Gus Dur ini dalam sambutan itu, walaupun dia itu tertawa, tapi hatinya menangis. Sejak kapan pengurus NU ingat Bupati tapi lupa kepada Tuhan? Dan saya kira ini semua terkait dengan dari awal bagaimana untuk melahirkan para pengurus-pengurus yang penuh dengan khidmah dan keikhlasan harus dimulai dari sistem pemilihan pengurus yang juga lebih mengutamakan keikhlasan. Nah, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pemilihan kita dalam NU ini membuka celah masuknya orang-orang yang bukan NU untuk ikut campur, karena sistem pemilihan di Nahdlatul Ulama yang begitu terbuka seperti partai politik. Saya mengusulkan untuk ke depan NU ini harus menggunakan sistem pemilihan pengurus yang menutup celah dengan begitu kuat, agar jangan sampai orang-orang luar bisa masuk mempengaruhi siapa yang bisa menjadi ketua umum PBNU, siapa yang bisa menjadi Rais Am. Bagaimana caranya? Contoh Muhammadiyah di dalam memilih ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya menggunakan sistem perwakilan. Menerima sebanyak-banyaknya calon dari bawah, kemudian ditanwir dipilih beberapa orang, kemudian di muktamar dipilih 39 orang. Dari 39 orang ini dipilih oleh 2.600 peserta muktamar, sehingga orang lain tidak bisa itu mengasih uang kepada 2.600 orang itu. Kemudian terpilihlah 13 orang. Setelah 13 orang ini terpilih menjadi formatur, 13 orang ini kemudian
bermusyawarah untuk menjadikan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekretaris dan lain sebagainya. Ini sangat menutup adanya celah bisa masuknya bohir-bohir untuk mempengaruhi kepengurusan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak usah malu untuk PBNU, untuk PWNU dan PCNU menggunakan sistem Muhammadiyah agar nilai-nilai keikhlasan yang tadi telah orkestrasi oleh Gus Dur di dalam sambutan dalam muktamar ke-30 di Lirboyo itu, bahwa dirinya menangis ketika ada pengurus PCNU dengan bangga melaporkan kepada Gus Dur bahwa hubungannya sebagai ketua PCNU dengan Bupati baik-baik saja. Kata Gus Dur, saya menangis. Sejak kapan NU pengurusnya itu lupa kepada Tuhan, ingatnya kepada Bupati, atau sebaliknya, kama qala Gus Dur. Nah, ini saya kira kita sebagai warga NU ingin melihat organisasi kita ke depan ini betul-betul organisasi independen. Bahkan Gus Dur mengatakan masih di dalam sambutan di Lirboyo itu bahwa saya sekarang presiden. Waktu itu Gus Dur jadi presiden ketika menghadiri dan memberikan kata sambutan di Lirboyo itu. Saya presiden, tetapi warga NU, pengurus NU harus tetap kritik kepada pemerintah. Baik-baik boleh dengan saya, tapi harus tetap kritik. Ini yang saya kira hari ini kita lupakan dawuh Gus Dur radhiyallahu anhu itu. Maka untuk itu kita sebagai organisasi masyarakat yang berbasis umat, berbasis ulama harus memiliki nilai amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan hanya itu bisa dilakukan jika pengurus yang terpilih betul-betul pengurus yang suci dari kepentingan-kepentingan dan intervensi pada saat pemilihannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Terima kasih. Oke, baik ya Imad. Saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, di tengah tantangan zaman ini kan ya, seperti isu tambang dan lingkungan, ini bagaimana peran NU seharusnya tampil secara etis dan transformatif, ya. Dan lagi terhadap polemik Nasab kemudian yang lainnya, apakah hari ini NU masih punya ruang yang cukup untuk otokritik dan pembaruan pemikiran dari dalam? Ini kan Anda juga termasuk orang yang cukup dekat dengan orang-orang struktural dan pernah menjadi pengurus NU, PCI NU ya, Sudan itu. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat saya untuk Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga Al-Mukarram Fadhil Duktur Kiai Haji Ubaidillah, dan tak lupa juga Pak Yusuf Mars yang terus mengawal At-Tanwir An-Nahdi, pencerahan ala NU, pencerahan ala Nahdlatul Ulama, yang selalu familiar dengan kepentingan-kepentingan akar rumput, kepentingan masyarakat. Ini ya. Saya tadi menyimak pemaparan Kiai Obed dan juga Kiai Imad ya. Jadi ada 2 poin yang penting untuk dijadikan sebagai muhasabah ya, evaluasi bersama ya, termasuk warga Nahdliyin ya, terutama juga NU dari kalangan struktural, karena memang kritik yang membangun itu berpahala. Kita dapat pahala ketika melakukan kritik yang konstruktif, baik untuk diri kita sendiri sebagai institusi maupun untuk diri orang lain. Poin yang pertama yaitu persoalan nasab ya, ini yang saya bahas, persoalan nasab. Persoalan nasab ini masuk ranah gerakan keilmuan yang tentunya dalam NU dulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda. Ya, dulu itu jumlah profesor NU itu sedikit, dokter-dokter NU itu nggak sebanyak sekarang. Bahkan jumlah kampus NU pun nggak sebanyak sekarang. Kalau dulu wadah untuk penajaman intelektual, pengembangan keilmuan, diskusi turos, produk intelektual ulama-ulama sebelumnya itu diwadahi di katakanlah LBM, Lembaga Basul Masail. Lah bagaimana sekarang ketika ada kasus ya yang susah untuk dipecahkan atau memang sengaja tidak mau dipecahkan, sebutlah itu persoalan nasab. Lah apakah berarti NU ini nggak punya SDM untuk memecahkan masalah nasab ini? Tentu kan SDM ada, tetapi apakah belum ada paradigma untuk bisa mendudukkan persoalan masalah nasab ini? Nah ini yang ingin saya bahas ya, ketika NU itu dalam segi kajian intelektual sekarang kan representasinya Gus Ulil ya, yang mana beliau ini kan
apa ya, dulu kan lebih dikenal dengan Neo Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah baru dari kalangan kalangan liberalis di NU, dan itu semua bisa memaklumi. Yang di sini sekarang beliau menjadi salah satu ya aktor kunci dalam pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama yang membawai lembaga-lembaga, banom-banom, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau melihat dari paradigma Gus Ulil ini masih memang ya, walaupun beliau sebagai pemangku kajian Ihya Ulumuddin, ya hemat saya ya masih tetap lebih ke kiri, ya, katakanlah di tengah-tengah ini posisinya Basiroh, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah posisinya wasabi, ya, sebagai wasit berada di tengah-tengah antara nos, ya, paradigma tekstualis, dan antara akliin, paradigma rasionalis, ya, nalar. Ini posisi tengah-tengah adalah posisi Basiroh, ya. Posisi Basiroh ini adalah posisi yang dimana ya sebagai umat beragama, umat Islam, apalagi sebagai ulama yang memegang persoalan wujudan, persoalan intuisi, persoalan nurani, ya, tidak hanya nurani persoalan kemanusiaan tapi juga nurani keagamaan yang melibatkan aspek-aspek taklifi, aspek-aspek ketuhanan. Nah, ini yang mungkin lebih condong kepada dimensi ya lebih ke kiri, loh, ya, kurang ke tengah, ya, walaupun secara sikap tadi ya mungkin disebahasakan dengan murji'ah, tapi secara nalar ini ya masih lebih banyak kepada ya lebih kepada Mu'tazilah gitu lah. Nah, terlepas dari hal itu ya, dari persoalan Gus Ulil yang sekarang ada di ranah riayatul ummah, bukan lagi ranah wacana seperti di era-era JIL, jaringan Islam liberal dulu, ya, terlepas dari itu semua, gerakan keilmuan ini mendapatkan momentum dengan adanya polemik nasab. Ya, saya terinspirasi dari ya mahaguru di PBNU, beliau adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, ya, Gusmus. Gusmus itu waktu mengisi acara hall di Lirboyo, ya, hall Arisalah di Lirboyo, ini bisa diakses di YouTube, masih ada sampai sekarang. Gusmus itu ya mengajak ulama-ulama cendekiawan, kiai-kiai Nahdlatul Ulama ya tanpa gengsi lah belajar kepada ulama-ulama Syiah dalam masalah studi komparatif, termasuk studi sains. Jadi ulama-ulama Syiah itu juga sainsnya itu melek. Masalah mazhab pun tidak hanya mengkaji mazhab Syiah, tetapi juga mazhab Sunni pun dipelajari dengan teliti. Ya, Kiai Said juga bilang ke saya, ya, di Iran aja Bukhari Muslim dipelajari. Kita orang Sunni malah lebih kepada fikih oriented. Bahkan persoalan hujjah sunnah pun ya kita dilewati oleh kajian-kajian ala Albanis atau ala Saudi Arabia. Nah, ini otokritik, sebuah otokritik dalam masalah gerakan keilmuan. Nah, itu dari segi kajian turos mazhab. Terus bagaimana dengan kajian sains? Yang tentu jarang seorang saintis yang juga alim dalam masalah turos, demikian juga kiai yang alim turos, jarang juga beliau-beliau ini yang saintis. Ya, saintis kayak Dr. Sugeng itu yang ahli masalah genologi, gen manusia, ya, atau orang menyebut ahli gen ikan dan sebagainya. Yang penting secara sains itu adalah masih berkaitan satu sama lain. Nalar masalah gen itu. Nah, ini saintis-saintis di NU itu sudah sangat banyak, dan andaikan diakomodir, diberi wadah untuk FGD, ya, forum group discussion, oh, itu luar biasa, ya, tidak kalah dengan Iran, ya, seperti bahasanya Dubes Zuhairi Misrawi itu yang ada di Tunis, ya, itu kan juga di Facebooknya nyebut ya NU perlu belajar dari Iran soal masalah sains itu. Nah, ini gerakan keilmuan. Jadi momentum ini soal nasab ini seperti membuat shock, ya, kiai NU yang biasanya diskusi fikih kok diajak diskusi nasab. Nah, ini sebenarnya ya evaluasi agar NU tetap menjadi pelopor keilmuan sebagaimana namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama.